Selamat datang Sila. Pak Nyoman Swendi. Okay. Pak Nyoman Swendi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung, yang hari ini tentunya akan menjadi narasumber kita di acara podcast. Dan yang pertama tentunya apa kabar Pak? Becik, baik. Sekarang sehat Pak ya? Sehat. Gimana? Olahraga terus Pak? Untuk jaga kesehatan? Lumayan jalan kaki lah gitu Iya. kan. Oke, sebelumnya saya akan perkenalkan kembali berkaitan dengan siapa beliau ini yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Dr. Andus Inyoman Swendi, kelahiran Badung 11 Februari tahun 66 Pak ya. Iya. Beliau berasal dari alamat beliau di Jalan Uluwatu nomor 9 Kuta. Kalau dari riwayat pendidikan teman pemilih SD di Kedonganan, SMP dan SMA itu di SMP 1 Kuta, SMA-nya di SMA 1 Denpasar, dan beliau di perguruan tinggi menamatkan kuliah di APDN Malang di Institut Ilmu APDN Lombok APDN Lombok ya, di Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta. Di Jakarta. Luar biasa sekali. Karena dari sisi pemerintahan beliau juga adalah birokrat sejati. Karena apa? Beliau ini dari boleh dikatakan dari tingkat yang paling pemerintahan yang paling bawah sekalipun beliau adalah lurah Kedonganan sebelumnya. Lurah Legian. Oh, Lurah Legian. Berikutnya juga di Camat Kuta, Ya. Camat Petang, Camat Ya. Mengui. Panjang Ya. sekali karir beliau di birokrasi ini Ki. Berikutnya ada di Kepala Kantor Perpustakaan Badung Pak ya. Nggih. Dan terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Semenjak tahun kapan ini Pak? Sebagai Sejak tahun 2014. 2014 sampai hari ini sudah hampir 10 tahun Pak ya. 10 tahun. 10 tahun luar biasa sekali Pak. Pak, saya panggilnya apa nih Pak? Pak Nyoman atau Pak Kaban aja? Kalau kami di boleh apa saja, yang Iya. penting kan familiar gitu Iya. kan. Kalau kami familiarnya manggil Pak Kaban ya. Sering ngajak ngopi juga beliau ini ya. Luar biasa sekali. Berapa sekali umurnya berarti sekarang sudah 58. 55 Lebih, tahun teman 2 pemilih. bulan. Ya, sangat energik sekali beliau ini memberikan inspirasi buat kita yang kaum muda. Beliau yang sudah boleh dikatakan yang umur yang sudah hampir mencapai 60-an ini masih Iya. semangatnya, energiknya luar biasa. Pak Kaban, tentunya dalam podcast ini, podcast Pemilu dan Demokrasi yang kami selenggarakan, ini sudah masuk di episode ketiga. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentunya berkaitan dengan kami selaku penyelenggara pemilu, bahwasanya di Badung ini bagaimana proses demokrasi ini berjalan di Badung. Tentunya nanti kami harapkan ada masukan terutama dari Bapak selaku perwakilan pemerintahan Kabupaten Badung berkait dengan harapan-harapan yang ada di masyarakat. Yang pertama Pak, berkaitan dengan pemilu 2024 yang kita sudah lewati bersama, Astungkara berjalan dengan baik Pak nggih. Berkat juga peran pemerintah Kabupaten Badung yang memberikan support yang luar biasa. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak proses demokrasi di pemilu 2024 itu khususnya di Kabupaten Badung? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Dwi ya. Iya. Pertama dari pengalaman saya sejak di Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2014, itu pastilah ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam proses demokrasi kita di Kabupaten Badung khususnya. Bahwa pembelajaran ini terjadi dengan langsung maupun tidak langsung. Minimal pertumbuhan tingkat pendidikan kita di Badung dari tahun ke tahun itu hitungan kami sekitar 2.500 per tahun kita menamatkan anak-anak SMA kita. Itulah kemudian menjadi nilai tambah kita dengan mereka yang tamatan SMA. Pastilah apalagi zaman gadget sekarang, pastilah mereka memiliki pilihan yang lebih mendalam dalam proses demokrasi itu. Dari pengalaman-pengalaman itu, kemudian kami di Kesbangpol berkeyakinan bahwa pemilu kita akan semakin baik dengan tumbuhnya tingkat pendidikan tersebut. Karena itu kami dari Kesatuan Bangsa dan Politik punya kepentingan yang sangat besar bagaimana proses demokrasi itu dapat maksimal menjadi harapan-harapan pemerintah, harapan kita semua dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Karena demokrasi itu intinya begitu, bagaimana melalui pemilu kemudian terjadi proses regenerasi
pemilihan penguasa-penguasa Betul. dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat gitu. Harapan masyarakat begitu. Dari perjalanan itu kami sampaikan bahwa pemilu 2024 kemarin, pileg dan presiden, dari pantauan kami sangat produktif. Walaupun memang terjadi pilihan yang berbeda, tetapi konflik fisik tidak terjadi, malah nihil kita di Bandung. Betul, gitu kan. sepakat Pak. Begitu juga pantauan kita pada saat rekap di tingkat desa, di tingkat kecamatan, ternyata astungkare lah masyarakat kita ternyata sampai saat ini dewasa untuk menentukan pilihan gitu kan, dewasa untuk menentukan pilihan. Sehingga intrik kemudian konflik fisik tidak terjadi. Yeah. Karena itulah kemudian mudah-mudahan Pileg 2024 dengan apa yang dicapai di Kabupaten Badung dengan 89,87%, 88,73% menjadi sebuah pembelajaran bagi kita untuk pemilu kepala daerah. Yeah. Kemudian upaya kami di Kesatuan Bangsa dan Politik adalah satu, kami membuat program narasumber wawasan kebangsaan, ideologi dan wawasan kebangsaan itu untuk Forkompimda kita dengan durasi waktu 20 jam 1 bulan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan sejak tahun 2022 kemarin memberi nilai tambah terhadap tingkat wawasan kebangsaan masyarakat kita yang ada di Bandung. Begitu juga kami memfasilitasi untuk narasumber dari KPU dan Bawaslu. Dengan demikian harapan kita semua komponen ini bisa tersentuh akibat program narasumber itu dalam rangka penguatan sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Mudah-mudahan program kami tidak tumpang tindih, tetapi saling berkontribusi atas kegiatan penyelenggaraan pemilu dalam rangka sosialisasi dan kemudian berdampak terhadap tingkat partisipasi, kemudian suasana kebatinan masyarakat kita sejuk, damai, kemudian setelah selesai pemilu kemudian mencair sebagai warga biasa gitu kan. Harapan kita seperti itu. Betul. Saya sepakat sekali Pak bahwasanya ini peran komponen dari baik itu dari pemerintah, baik itu dari penyelenggara ya, kami di KPU dan teman-teman kami di Bawaslu, termasuk peran dari masyarakat Badung sendiri ketika dalam proses demokrasi itu, bahwa itulah salah satu indikator keberhasilan di mana kita bisa menjaga kondusivitas. Sepakat Pak? Nggih, betul. Nah, ini boleh dikatakan sebuah prestasi kita bersama di Kabupaten Badung khususnya. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Kesbangpol bahwa tingkat partisipasi pemilih kemarin di 88,73% ini mengindikasikan bahwa kesadaran berpolitik masyarakat Badung ini sudah sangat meningkat gitu Pak ya. Nah, tentunya harapan ini bisa berlanjut di Pilkada 2024 yang akan kita songsong ini Pak. Nah, berkaitan dengan Pilkada 2024, bagaimana pendapat khususnya dari Bapak sendiri selaku Kepala Badan di Kesbangpol terhadap situasi politik yang sekarang sudah mulai boleh dikatakan menghangat di Kabupaten Badung ini Pak? Ya gimana Pak pandangan Bapak? Silakan Pak. Ini kan suksesi kepemimpinan. Betul. Dalam proses suksesi kepemimpinan memang harus potensi-potensi pemimpin itu menjadi ruang dalam rangka proses kayak Bali itu ngayah lah gitu. Betul. Ngayah kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat Bandung, karena potensinya sangat besar, dinamika itu pasti besar. Dinamika politik menjadi penting dalam rangka kita mensukseskan pemilu Pilkada 2024 ini. Ya. Dan harapan kita adalah dengan potensi yang besar itu tidak berdampak buruk. Tetapi saya yakin bahwa di Badung ini tidak akan berdampak buruk. Karena bagaimanapun juga seperti apa yang tadi saya sampaikan bahwa tingkat pendidikan masyarakat setiap tahun itu sekitar 2.500 tamatan SMA berkontribusilah pasti terhadap pencitraan pemerintahan kita, pencitraan kemudian pemilu 2024. Karena itu sekali lagi bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu ini
Pilkada 2024 menjadi penting untuk menjaga Badung ini ke depan, apalagi Badung ini semua kita adalah tematik kita pariwisata. Betul. Dengan menjaga Badung ini lebih kondusif, lebih mantap, lebih tenang, pastilah kemudian menjadi proses pembelajaran bagi kabupaten lain di Bali malahkan di Indonesia, kemudian malahan proses pembelajaran bagi lembaga-lembaga yang pemerhati Ya, tentang kepemiluan di dunia ini. betul. Seperti apa yang kita fasilitasi kemarin, ada kunjungan tentang pemantauan dunia tentang pileg kita gitu kan. Ya, ya. Ternyata memberi nilai tambah terhadap Badung menjadi objek wisata. Betul. Sehingga harapan kita pemilu ini berkontribusi atas peningkatan pariwisata kita. Ya. Dan kita tidak ingin kami di Kesbangpol pemilu ini berdampak buruk terhadap pariwisata kita. Ya. Tetapi pengalaman kita menjadi penting untuk menjadi sebuah perenungan sehingga pemilu ini berdampak positif terhadap pariwisata kita gitu. Ya, betul sekali, teman pemilih. Ya, perlu kita juga informasikan ini apa yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi berkaitan dengan citra pariwisata di Bali, bahwasanya politik itu sangat mempengaruhi kondisi politik yang terjadi, yang ada di Badung ini sangat mempengaruhi dunia pariwisata kita. Kemarin kita di Bali sudah menyelenggarakan semacam forum demokrasi, forum parliamentary ya dari berbagai negara yang datang ke Bali, datang ke Badung khususnya, berbicara mengenai kondisi demokrasi di Indonesia. Dan mudah-mudahan harapan kita semua tentunya teman pemilih ya, dengan mereka bisa menyampaikan kondisivitas yang ada di Badung, harapan kita pariwisata kita terus meningkat seiring berjalannya waktu pasca Covid ini. Ya, tanggapannya Bapak, silakan Pak. Begini, bahwa pariwisata itu sangat rentan dengan konflik sosial. Betul. Bahwa pemilu ini kan proses persaingan. Proses persaingan ini menjadi potensi konflik sosial. Ya. Nah, karena itulah kemudian semua masyarakat harus berkontribusi maksimal untuk menghindari konflik sosial. Kalaupun terjadi persaingan di antara kandidat, bahkan mungkin di lapisan grassroots pun terjadi persaingan untuk itu gitu kan. Kayak itulah kemudian kami pengampu urusan kesatuan bangsa dan politik melibatkan tokoh-tokoh umat beragama, melibatkan forum pembauran kebangsaan terdiri dari tokoh-tokoh etnis, karena bagaimanapun juga mereka-mereka ini berpotensi untuk konflik sosial. Karena berpotensi harapan kita kan tidak teraktualisasi. Karena itulah kemudian kita menjaga bersama, karena bagaimanapun juga konsep jangan merusak periuk nasi kita. Ya, betul. Karena seperti tadi saya katakan bahwa pariwisata kita itu sangat rentan terhadap konflik sosial gitu. Ya, mungkin itu salah satu bagaimana dari pihak pemerintah ya, dari dalam hal ini Kesbangpol, bagaimana untuk meminimalisir terjadinya gesekan-gesekan di masyarakat dengan merangkul dari forum agama, tokoh-tokoh masyarakat, biar bisa kita ajak diskusi baik-baik. Ya udahlah, urusan pilihan itu cukup 5 menit ya Pak ya. Yeah. Setuju ya Pak ya? Yeah, setuju. 5 menit di kotak suara udah selesai di sana. Biar tidak terjadi pengkotakan yang berkepanjangan. Yeah. Mohon maaf ya, mungkin kejadian kita berkaca kepada pemilihan kepala daerah di tempat yang lain yang sampai berkepanjangan, terjadi masyarakatnya terkotak-kotak seperti itu. Harapan kita tidak terjadi itu di Badung Pak ya. Iya betul. Pak Kaban, berikutnya berkaitan dengan 27 November 2024 hari Rabu. Ini adalah pesta demokrasi yang kedua. Setelah kemarin kita kembali kita mengucapkan terima kasih juga ya kepada masyarakat Badung yang sudah berpartisipasi dalam proses demokrasi pemilu 2024. Astungkara berjalan dengan baik. Nah, di Pilkada 2024 ini tentunya akan ada dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh partai politik yang akan menjadi kandidat kandidat calon bupati dan wakil bupati. Nah, sekarang kita sudah mulai melihat nih Pak, di jalan-jalan sudah mulai ya boleh dikatakan media sosialisasi lah. Bagaimana peran dari Kesbangpol untuk mengatasi itu Pak?
Kami dari Kesbangpol pastilah memantau di mana-mana yang memang memungkinkan untuk tempat pemasangan baliho sosialisasi. Selama itu tidak mengganggu ketertiban umum, kami sebagai pengampu urusan kesatuan bangsa dan politik bahwa sosialisasi itu merupakan hal yang positif. Kemudian apabila terjadi penempatan yang salah, yang keliru, kemudian mengganggu pandangan berlalu lintas, itu pasti kami membuat rekomendasi kajian kepada kawan-kawan lain, kawan-kawan samping yang melakukan kewenangan atas penegakan perda kita. Gitu. Betul. Kemudian saya katakan tadi bahwa ini politis kita di Badung ini sangat dinamis, kemudian kami tidak katakan bahwa itu panas gitu kan, tetapi ini dinamis. Ya. Karena memang dibutuhkan ruang dan waktu bagi masyarakat untuk menentukan pilihan. Ya. Karena itulah kemudian sosialisasi ini menjadi penting dan strategis dalam rangka proses kaderisasi kepemerintahan yang ada di Kabupaten Badung. Ya. Betul sekali Pak, kita sepakat untuk itu bahwasanya kita harus menjadi bagian yang berada di tengah-tengah Pak ya. Dari sisi pemerintah, aparatur negara, baik itu kami juga selaku penyelenggara bahwa kami bisa melayani, memberikan hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan ya kita sampaikan kepada mereka yang akan menjadi calon ataupun kandidat calon nantinya. Pak Kaban, perlu juga kami perlu lebih dalam lagi nih berkaitan dengan proses demokrasi pilkada di Badung. Dalam beberapa bulan ke depan ini tentunya ya sebenarnya ini tahapan sudah dimulai Pak. Dari teman pemilih juga ya perlu kami informasikan tahapan dari pilkada ini sudah kita mulai per tanggal 27 Februari 2024 kemarin. Dalam 8 hingga 10 bulan ke depan tentunya kami tetap berharap dari peran serta masyarakat pemerintah untuk tetap ikut bekerja sama dengan kami karena kami tidak akan bisa menyelenggarakan pemilu ini tanpa peran-peran dari masyarakat ataupun pemerintah. Tentunya ke depan ini akan ada tahapan-tahapan yang sangat krusial Pak. Nah yang paling dekat ini adalah pemutakhiran data pemilih. Kami akan membentuk badan ad hoc Pantarlih dan mereka akan bertugas mulai tanggal 24 Juni sampai 25 Juli ke depan. Selanjutnya akan masuk tahap pencalonan di bulan Agustus. Selanjutnya akan masuk di tahap kampanye pencoblosan tanggal 27 November. Nah bagaimana dari Kesbangpol memberikan support kepada kami terutama selaku penyelenggara pemilu. Silakan Pak. Terima kasih. Kita sering bertemu, sering ngobrol, sering cerita gitu kan ya. Bahwa prinsip kami di Kesbangpol adalah berkontribusi tanpa intervensi. Mantap sekali. Berkontribusi tanpa intervensi. Catat teman pemilih. Karena bagaimanapun juga bahwa masing-masing kita punya kewenangan. Kami dari pemerintah, yaitu dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kewajibannya adalah memfasilitasi penyelenggara sehingga proses penyelenggaraan itu bisa sesuai dengan tahapan dan seterusnya. Termasuk di dalamnya misalnya kami pastilah melakukan tindakan-tindakan dalam rangka proses pendanaan dan seterusnya, gitu. Sehingga harapan kita semua kebutuhan atas penyelenggaraan itu dipastikan tidak mengganggu tahapan-tahapan pemilu. Karena itulah kemudian pemerintah daerah Kabupaten Badung telah menggelontorkan, telah mentransfer kebutuhan penyelenggara, termasuk terakhir adalah kebutuhan keamanan dari TNI Polri. Begitu juga kami sudah mentransfer kebutuhan untuk melakukan pendidikan politik oleh partai politik dengan bantuan keuangan partai politik. Mudah-mudahan dengan proses-proses itu ditambah kemudian kami sebisa mungkin untuk memfasilitasi jikalau ada di wilayah-wilayah tertentu ada yang terganggu rekrutmen ad hoc penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, di tingkat desa, dan mungkin di TPS, kami akan mencoba dengan kemampuan kami untuk melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat sebisanya kebutuhan atas penyelenggaraan ad hoc tersebut tidak terganggu gitu. Iya. Ya betul sekali teman pemilih karena kami di penyelenggara pemilu atas peran dari dijembatani ya dari Kesbangpol Astungkare untuk dana hibah
untuk di Kabupaten Bandung sudah pilkada di Kabupaten Bandung ini sudah cair 100%. Terima kasih atas nama lembaga ini mengucapkan kepada pemerintah. Berikutnya berkaitan dengan komunikasi tadi Pak. Saya ingin mengulik lebih dalam lagi karena ini sharing pengalaman Pak. Karena di sebelum-sebelumnya teman-teman kami yang bertugas di Badan Ad Hoc baik itu di pemilu atau di pilkada sebelumnya ada pengalaman yang unik nih Pak. Bahwasanya dari teman-teman kami yang bertugas khususnya yang Pantarlih yang akan datang ini sempat terjadi kejadian yang tidak mengenakan sebenarnya ketika ada salah satu atau dua orang yang mereka tergigit anjing Pak. Nah saat itu kami belum bisa nih mengcover untuk kesehatannya. Bagaimana peran dari Kesbangpol memberikan komunikasi kepada teman-teman di dinas lain Pak, terutama dinas kesehatan. Silakan Pak. Oke. Terima kasih bahwa dinas kesehatan adalah bagian dinas teknis yang teknis dan kami sebatas memberikan sebuah kajian. Ya. Jikalau ada hal yang tidak menguntungkan bagi kawan-kawan penyelenggara kemudian ad hoc dalam proses apa istilahnya itu pantarlih yang berisiko terhadap digigit anjing dan seterusnya betul. Kan karena itulah kemudian kita berupaya untuk berkomunikasi secara intensif kepada kawan-kawan di lembaga teknis khususnya di kesehatan sampai saat ini mudah-mudahan bisa maksimal memberikan pelayanan gitu kan. Iya, tetapi yang pasti bahwa niat baik kita haruslah kompak gitu kan. Niat baik kita minimal ada kejadian segera dikomunikasikan, kemudian pasti ada proses-proses tindak lanjut oleh lembaga teknis. Ya betul sekali Pak, ini kan kejadian yang memang tidak kita harapkan bersama. Mudah-mudahan nanti di pilkada ini teman-teman kami yang bertugas di lapangan tidak mengalami hal yang kejadian yang tidak mengenakan seperti itu lagi. Dan berkaca kepada pembentukan Pantarlih ini Pak, termasuk nanti juga akan kami melibatkan pemerintah tentunya, bagaimana mengkomunikasikan kejajaran pemerintah di bawah, termasuk itu di kecamatan, di desa, karena kami juga akan segera membentuk ini kelompok penyelenggara pemungutan suara Pak. Perlu kami informasikan kepada teman pemilih dan di pemerintah Kabupaten Bandung melalui Kesbangpol, bahwasanya untuk pilkada 2024 ini di Bandung itu direncanakan setelah melalui pemetaan TPS itu ada 759 TPS Pak. Dan tentunya kami akan membutuhkan di setiap TPS itu ada 7 orang anggota KPPS dan 2 orang petugas ketertiban. Bagaimana tanggapan Bapak nanti untuk mengkomunikasikan kepada jajaran di pemerintah di tingkat baik desa atau kecamatan untuk mengenai ini Pak? Sesungguhnya semua perangkat wilayah kita memahami hal itu, dan sesungguhnya sudah memahami itu. Paling banter tugas kami hanya mengingat-ingatkan jikalau ada hambatan kawan-kawan penyelenggara dalam proses rekrutmen itu. Ya. Saya juga tidak ingin perangkat wilayah ini mendahului, tetapi minimal sebatas menginformasikan. Gitu. Selama penyelenggara ini mungkin faktor komunikasi terganggu, mungkin masyarakat yang merasa ewuh pakai ada mungkin keterbatasan waktu untuk melakukan sebagai Pantarlih itu, sebagai penyelenggara ad hoc itu, pastilah kami dari pemerintah dengan perangkat wilayah kami akan berkomunikasi lebih lanjut. Ya. Sebisanya harus memenuhi kebutuhan dari setiap TPS. Gitu. Ya betul sekali Pak Ngaban, karena jujur aja kami bilang selaku penyelenggara untuk di Bandung ini, kami kemarin dari pengalaman pembentukan PPK sama PPS dan termasuk di pengalaman pembentukan Badan Ad Hoc di pemilu sebelumnya, kami kesulitan Pak. Kesulitan sekali untuk merekrut orang yang mau menjadi penyelenggara. Ini berbeda sekali dengan di tempat yang lain atau di kabupaten yang lain. Ambil contoh Pak, di daerah lain mereka mendaftar di satu desa itu bisa sampai 50 sampai 100 orang, padahal yang dibutuhkan cuma 7, 14 sampai 21 orang aja di desa itu. Nah ini bagaimana nanti Bapak memberikan keyakinan kepada baik itu melalui pemerintah ataupun masyarakat agar mereka mau terlibat sebagai penyelenggara Pak? Tolong kami berikan keyakinan untuk itu Pak. Kami dari pemerintah pastilah berusaha untuk itu, tetapi memang kesulitan masyarakat kita kebanyakan bekerja. Iya betul. Kebanyakan bekerja, kemudian yang tinggal di Bandung itu kebanyakan bekerja. Kemudian yang tidak produktif itu paling 60 tahun ke atas, dan itu juga tidak
terpenuhi sebagai syarat-syarat penyelenggara gitu Iya, kan. iya. Karena problem kita ini memang problem masyarakat yang produktif di perkotaan kita, terutama di Bali Selatan gitu kan. Sehingga memang untuk menjadi penyelenggara ad hoc itu rata-rata kesulitan. Iya. Kecuali memang atas permintaan khusus bagi perangkat wilayah kita sehingga terpenuhi persyaratan itu. Karena memang kebetulan persyaratan usia itu berdampak terhadap peminat. Iya, gitu betul kan. sekali, Pak. Apalagi mudah-mudahan tidak ada lagi 2 kali sudah ngayah gitu, Iya, kemudian periode, dua periode. kali periode ngayah, kemudian tidak boleh mendaftar. Iya. Ini kan faktor kesulitan tambahan Betul. bagi kita sebagai masyarakat di Bandung yang memang banyak bekerja gitu kan. Iya, memang untuk yang periode sekarang ini tidak ada, Pak. Ya, Untuk syukurlah. proses periodisasi, jadi membuka peluang kepada teman-teman yang sudah punya pengalaman sebelumnya untuk terlibat kembali. Nah, itu tadi di SDM atau badan ad hoc, Pak. Ini yang paling penting sekarang nih, Pak. Sebelum kita masuk ke pemungutan suara, yang paling penting berkaitan dengan pencalonan nih, Pak. Pencalonan ini nanti di bulan Agustus. Pendaftaran pasangan calon itu di tanggal 27 sampai 29 Agustus. Bagaimana langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah baik dari Kesbangpol bahwa ini ASN berkaitan dengan netralitas dari aparatur sipil negara. Silakan, Pak. Memang kadang-kadang ASN itu dia netral tapi boleh mendapatkan hak pilih gitu kan. Cuman hak pilihnya itu di TPS gitu kan ya. Netralitas yang diinginkan oleh sistem demokrasi kita adalah bagaimana ASN itu melakukan pelayanan yang maksimal kepada semua warga. Tidak kemudian ada ASN yang melakukan pelayanan yang lebih kepada kelompok masyarakat tertentu dan begitu juga menistakan, menganiaya pelayanan masyarakat yang lain. Nah, disitulah kemudian konsep netralitas itu terjadi. Harapan kita adalah semua aparat pemerintah kita netralitas dalam rangka proses pelayanan siapapun dia. Tetapi pengalaman-pengalaman sejak 2014 kemudian sampai saat ini ASN kita sudah maksimal untuk itu. Nah, kemudian dimanapun ada orang nakal. Nah, itulah kemudian tanda kutip orang nakal. Disitulah kemudian peran kami, kemudian peran BKPSDM untuk tetap mengingatkan. Untuk tetap mengingatkan. Dan tugas kita kan saling mengingatkan satu sama lain. Betul. Karena itu perangkat-perangkat inspektorat, kami di Kesbangpol tambah dengan BKPSDM selalu mengingatkan. Dan terakhir kami sudah membaca tentang imbauan netralitas dari BKPSDM. Dan itu harapan kita menjadi panduan bagi ASN kita dalam rangka proses pemilih kada 2024 ini. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman ASN juga ikut mendengarkan arahan dari Pak Kesbangpol berkaitan dengan netralitas dari teman-teman ASN nantinya dalam proses demokrasi khususnya pemilu kada di 2024 ini. Terakhir, Pak. Nah, ini terakhir pesan dan harapan dari Bapak selaku Kepala Bagian Kesbangpol Kabupaten Badung terutama kepada masyarakat dalam menggunakan nanti hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024. Silakan, Pak. Ya, terima kasih bahwa kami pengampu urusan kesatuan bangsa dan politik pastilah berharap bahwa semua warga Kabupaten Badung ini yang memiliki hak pilih menggunakan hak pilihnya. Yang kedua adalah kami pastilah berharap bahwa beda pendapat sesuatu yang lumrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu menjadi proses pembelajaran kita dalam proses suksesi kepemimpinan di Kabupaten Badung. Bagaimanapun juga bahwa kita adalah saudara di Kabupaten Badung, keramu ke Badung, harus menjaga Badung ini lebih kondusif seperti apa yang saya sampaikan bahwa kalau Badung ini kacau pastilah kacau ekonomi kita gitu. Kalau kacau ekonomi kita pastilah kemudian ada yang termarginalkan dalam pertumbuhan ekonomi itu. Karena itulah kemudian kita harap masyarakat kita, kemudian ormas, kemudian
tokoh-tokoh Tokoh masyarakat. agama, Ya. tokoh-tokoh etnis, mari bersatu padu bersama Ya. dalam rangka penguatan demokrasi kita di Badung biar tenang, aman, kemudian sukses dalam pemilihan pimpinan daerah kita. Iya, oke. Itu sukses dalam pemilihan kepala daerah nantinya Iya. Pak ya. Karena betul sekali bahwa indikator dari keberhasilan sebuah pemilu ataupun pemilihan adalah di mana satu, kita bisa menjaga kondusivitas, keamanan masyarakat di daerah tersebut khususnya di Kabupaten Badung. Kemarin kita sudah lewati bersama dengan baik ini. Mudah-mudahan nanti di pemilu kada juga bisa terjaga kondusivitas keamanan masyarakat Badung. Yang kedua tentunya tidak ada PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum ataupun pemilihan nanti di Pilkada. Padahal kemarin kan saya tambah sedikit bahwa Silakan, Pak. dalam proses pileg kemudian pemilihan itu kan sesungguhnya banyak milih orang. Betul. Sekarang kan hanya berapa pasang saja gitu Iya. kan, sehingga lebih gampang sesungguhnya melakukan pemilih yang sedikit, Betul. calon yang sedikit gitu kan, Iya. dibandingkan kemarin pileg yang Banyak. begitu tingkat provinsi, nasional, kemudian tingkat kabupaten dan seterusnya. Gitu Nanti kan. masyarakat pemilih, teman pemilih hanya mendapatkan 2 suara aja, dua lembar surat suara aja, Iya. Pak, untuk bupati dan wakil bupati dan Gubernur gubernur dan juga. wakil gubernur. Jadi pilihannya sedikit, Iya, jadi lebih sedikit mudah lebih sebenarnya mudah menentukan. sesungguhnya menentukan Mudah-mudahan pilihan. Gitu. Betul, mudah-mudahan ini menjadi energi yang positif Iya. buat masyarakat Badung nanti kedepannya dalam melaksanakan atau terlibat dalam proses demokrasi pemilu kada 2024. Iya. Sekali lagi terima kasih Dan Pak sukses Kaban, untuk sukses. masyarakat Badung gitu Sukses kan. untuk kita bersama masyarakat Badung, pemerintah Kabupaten Badung dan kita selaku penyelenggara berhasil menjalankan Astungkara pemilu kada ini dengan baik. Iya, Sekali lagi terima kasih Pak Kaban terima sudah kasih, hadir terima kasih. di Polusi Podcast Pemilu dan Iya. Demokrasi KPU Kabupaten Badung. Saya Dwi Sarata. Terima kasih.